Yang saya hormati ahlul bait, keluarga yang berduka. Di sini ada istri tercinta, ada anak-anak tersayang, ada keluarga besar, ada sahabat-sahabatnya. Kita semua yang datang ke tempat ini. Tadi saya datang dari arah jembatan, saya masuk ke dalam tikungan ini. Saya agak kelewat sedikit sampai di rumah Bapak almarhum Haji Sagani. Setelah saya putar, saya melihat dari jembatan itu ada ibu-ibu yang sudah tua, jalannya pelan. Saya lihat kemana ibu ini. Ternyata dia masuk ke dalam rumah duka ini. Masya Allah. Setelah saya putar dari sana, saya melihat ada sahabat saya Ustadz Onal naik motor dari arah sebelah sana. Kemudian saya duduk, saya lihat ada anak-anak, ada ibu, ada bapak, semua kita yang datang. Bahkan saya berdiri, saya melihat di samping kanan ini betapa banyak kita yang datang. Barang siapa yang mendoakan, 40 orang saja yang mendoakan atas nama almarhum, maka doanya akan diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, bayangkan kita yang datang pada hari ini lebih 100 orang. Ini nampak almarhum adalah orang yang baik. Kita yang datang semua adalah orang yang baik. Doa kebaikan akan terus mengalir kepada almarhum di alam barzahnya. Yang saya hormati tokoh-tokoh pemerintah serta tokoh pejabat yang ada, dan bahkan tadi saya mendengarkan bahwa ada pelaksana daripada rangkaian acara ini. Ada yang turut prihatin dengan kepergian almarhum mengadakan kegiatan ini. Tahukah Bapak Ibu yang datang pada hari ini, semuanya tidaklah sia-sia. Karena semua yang ayah ibu lakukan dari hari pertama, hari kedua, bahkan hari ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengurusi jenazah dari awal sampai akhirnya, maka dia akan mendapatkan pahala bagaikan satu gunung yang besar. Allah akan berikan kepadanya. Nah, bayangkan kalau kita satu orang ini sudah berapa kali mengurusi jenazah teman, orang tua, sahabat kita. Nah, bayangkan kalau pahala Allah jadikan dalam bentuk hadiah yang nyata, maka bumi tidak akan sanggup menampung segala hadiah yang pahala dalam bentuk hadiah ini. Tapi hadiah pahala Allah jadikan dalam bentuk khusus yang Allah berikan dalam bentuk yang khusus. Sehingga itu bagaimana kalau dosa Allah jadikan dalam bentuk bau busuk yang tercium dalam hidup kita, maka kita pun tidak akan sanggup mencium bau busuk dosa-dosa kita. Dan semua ayah ibu yang datang pada hari ini, tentu semua adalah bagian daripada sedekah. Sedekah waktu, sedekah tenaga, sedekah langkah kaki, sedekah doa. Insya Allah sedekah yang ayah ibu lakukan semuanya dari hari pertama sampai hari ini dan seterusnya, Allah akan gantikan dengan umur yang panjang. Amin. Amin. Allah akan gantikan ayah ibu kakak saudara saya semua dengan kesehatan. Amin. Amin. Insya Allah Allah jauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Dan insya Allah istri tercintanya dan anak-anak tersayang akan diberikan ketabahan atas perginya suami dan ayah mereka tersayang. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama mengumandangkan salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bapak Ibu kakak saudara majelis takziah yang dimuliakan Allah, sebelum saya melanjutkan ceramah, saya tadi mendengar dari kakanda kita, orang tua kita tadi menyebutkan saya Uskom, Ustadz Komandan. Saya dapat istilah ini nanti di Gorontalo ini, karena saya ceramah di mana-mana, Taludaa, Biluhu, Mananggu, Paguyaman, Wonosari, Pomotiga, Lamu, Molas, Lioto, Potumoito, Pohuatu, di mana-mana saya ceramah istilah ini dirubah-rubah. Kadang nama saya dia sebutkan Uskom, kadang dia balik poli menjadi Kompus. Suatu hari saya penasaran, saya panggil MC-nya itu, Ibu, ya meh, Uskom Boti Wolo, apa Uskom ini? Dia bilang Ustadz dulu, baru menjadi komandan. Luar biasa. Setelah itu saya tanya lagi, Kompus Poli Boti Wolo, di sana Uskom, di sini Kompus. Dia bilang Kompus itu Pak Komandan dulu, baru jadi Ustadz.
Saya jawab, tidak apa-apa, dua-duanya boleh. Komus boleh, uskom boleh, asalkan masih ada ustadznya. Tapi jangan semua jadi kosmos medikom saya. Semua jadi alat pemanas nasi saya. Jadi saya jawab ini pertanyaan, mana yang duluan? Ustadznya atau polisinya? Saya adalah ustadz dulu, baru menjadi seorang polisi. Bukan nanti polisi, baru ustadz. Dari mana belajarnya? Saya adalah Abnaul Khairat. Saya adalah alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu. Saya adalah murid langsung dari Habibana Habib As-Saggab bin Muhammad Al-Jufri. Sehingga saya ceramah ketika umur 7 tahun, kelas 2 SD Madrasah Ibtidaiyah. Saya sudah terbang ceramah kemana-mana di separuh Indonesia ini. Bahkan atas doa ayah, ibu, kakak, saudara saya semua. Beberapa waktu yang lalu, saya berhasil meraih juara 1 dari polisi terbaik 1 se-Indonesia yang membawa nama besar kita Gorontalo. Sehingga itulah keberkahan ilmu dari para habib kita yang terus mengalir kepada kita semuanya. Itu yang pertama. Kemudian setelah saya duduk-duduk tersenyum, saya ingat kenapa Gorontalo ini suka menyingkat-nyingkat nama orang. Yang panjang dia kasih pendek, yang pendek dia kasih pendek lagi. Memangnya ada ustaz? Ada. Siapa? Namanya orang bagus-bagusnya Sulaiman. Dia singkat poli menjadi Tesule. Gorontalo. Yang ketawa ini pengalaman. Sudah tahu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat jam ini sudah mau jam 5. Saya mau bertanya memang, sebelum saya kupas tentang kematian, dari mana almarhum orang tua kita ini berada, sampai di mana, dan dia sekarang masuk ke alam yang keempat adalah alam barzakh. Sebelum saya kupas, saya mau tanya dulu kesepakatan. Kira-kira berapa lama waktu saya ceramah ini? Di sebelah kanan, Oma, Ibu? Ya, 2 jam. Yang 2 jam ini saya rasa lebih kukis 2 dos. Tanya. Yang sebelah kiri? 1 dos, 1 jam Allah. Ya, yang tidak ada kukis belum dapat bagi setengah jam. Insya Allah saya ceramah tidak terlalu lama dan tidak juga terlalu kurang. Mengapa saya katakan begini? Karena pengalaman poli ini bukan di sini, tapi di negara luar. Kalau ceramahnya Ustadz sudah mulai lama, biasanya ada kode yang diberikan oleh jamaah. Jangankan ceramah, imam saja kalau lama, itu biasanya ada tanda diberikan oleh jamaah. Kenapa Ustadz tahu? Karena saya pengalaman imam di mana-mana. Saya pernah imam di Masjid Agung, Baitur Rahim, masjid besar di kota. Setelah selesai sholat, orang tanya, Ustadz, kenapa antum baca ayat? Tidak mau ayatnya yang lama sekali, yang sedang saja. Saya jawab, karena saya mengerti bahwa di belakang saya berbeda umur dan berbeda urusan mereka. Di belakang saya ini tidak sama umurnya, tidak sama urusannya banyak. Makanya bayangkan kalau rakaat pertama saya khatamkan surah Al-Baqarah. Rakaat kedua saya khatamkan surah Yasin, maka saya jamin oma dan opa yang ada kolesterol akan joget ke kiri dan joget ke kanan. Tidak mampu dia. Bahkan saya pernah coba, ini Ustaz Onas sering undang saya, baik khutbah di Masjid Al-Haraj yang begitu bagus, Masya Allah berkahnya. Begitu saya juga imam di situ, tanyakan beliau, saya imam juga tidak pernah lama-lama. Bahkan saya pernah coba baca doanya pendek, amin ya Allah pendek. Saya tes. Allahumma hamdan sakirin wa hamdan naimin. Hamdan yuafi ammahu wa yukafiru mazidah. Semuanya teriak amin. Masya Allah, aminnya enak karena doanya pendek. Selesai tutup saya pulang. Saya pernah baca doa, saya kasih lama doanya, saya kasih panjang ayatnya. Aminnya Allah panjang. Amin. Ini fakta. Iya, karena yang kata Allah ini pengalaman Allah ini. Tidak usah itu. Kita ini masih bulan Syawal ya. Baru lewat beberapa hari yang lalu Ramadan. Coba kita masuk tarawih ini Ramadan. Masuk tarawih imamnya. Coba kalau misalkan 20 rakaat, saya imam tadi Madelo Kalamilahi tadi. Kalamilahi tadi itu orang tua saya ya. Orang tua kita, Masya Allah, saya tanya beliau umurnya luar biasa. Apa yang beliau jaga suaranya bagus, intonasinya bagus. Kita dengar tadi Kalamilahi bagus nadanya. Kenapa bagus? Karena beliau tidak asal baca, ada tangga nadanya. Kenapa saya tahu? Karena saya juga qari. Ada Bayati, ada Hijaz, ada Nahwan, ada Soba, ada Ras, ada Jiharga, ada jawab-jawab. Dia tutup lagi dengan Bayati. Nah bayangkan kalau 20 rakaat tarawih saya Madel imam tadi. Saya baca tadi. Mulai saya start, saya tidak perhitungkan. Di belakang mau ada kolesterol, mau ada asam urat, komor. Yang penting saya imam, jamaah makmum harus ikut saya. Mulai saya start. Allahu Akbar 20 rakaat. Contoh poli ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Bayangkan baru bismillah ini. Baru bismillah ini. Baru bismillah saya sudah begitu. Iya memang kalau nilai harus begitu. Nah saya juga kali, saya harus baca begitu. Kalau saya tidak pakai perhitungan, saya baca seperti itu, maka saya jamin malam itu semua kita hadir banyak. Tapi ketika besok malam saya imam lagi di situ, maka saya jamin hanya Ustaz Bonal yang datang saya. Yang lain ini kemana? So tidak ada dia, sudah pindah di masjid yang sebelah. Belum masuk di dalam, dari luar pagar dia sentil dulu. Saat kita imam itu, siapa imam ini? Ustaz Akmal, Kapolsek Kakak, karena ulama dia. Tidak usah undang-undang dia. Kita ini tidak kolesterol, tapi gara-gara dia so kamu kolesterol. Apa maknanya? Insya Allah ceramah ini jangan terlalu lama dan jangan juga terlalu kurang. Karena kalau juga terlalu lama lagi, biasanya akan muncul kode lagi, ditandai dengan munculnya batuk yang aneh. Batuk yang normal ini ibu di depan saya batuk. Normalnya tadi bagus, itu normal. Tapi kalau sudah ada ekornya waspada. Bagaimana Ustaz kalau batuknya ada ekornya? Itu kode. Berarti berhenti saja Ustaz yang lama. Itulah makna. Saya akan kupas dari sekarang. Maka mari kita sepakat. Insya Allah waktu 1 jam lebih. Insya Allah. Baiklah. Tadi saya mendengar almarhum berumur 50 sekian tahun. Kemarin sore saya mengisi ceramah takziah di Tilano, di dekat Masjid Al-Misbah, perempatan masuk sebelah kanan, atas meninggalnya almarhum juga suami dengan usia 55 sekian tahun sama umurnya. Beberapa waktu yang lalu saya mengisi takziah atas meninggalnya seorang istri dengan usia 115 tahun. Lama ya. Setelah itu saya mengisi takziah lagi dekat Polsek Tapa, saya sebelah kiri dekat tiang listrik, ada got sebelah kanan rumah 3 kalau tidak salah, atas meninggalnya suami dengan usia 107 tahun. Lama lagi. Setelah itu saya mengisi takziah atas meninggalnya suami yang ketika dibangunkan oleh istrinya, suaminya mau pergi ke kantor, suaminya dibangunkan sudah tidak bergerak lagi. Ingat, sebentar kita pulang ke rumah, sholat maghrib, persiapan isya, selesai isya, makan malam, selesai. Kita mau naik ke tempat tidur. Jangan lupa ada doa kematian yang terus kita bacakan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu mautun, kematian. Ya Allah, aku bersyukur sepanjang pagi hari tadi, siang, sore ini dan malam kematianku. Kita naik, bayangkan ketika kita terlelap, tidur enak, AC sepoi-sepoi, kita habis mandi segar, kita tertidur. Dengan seiring nikmatnya tertidur, Allah cabut roh kita. Betapa nikmatnya kematian itu tidak terasa. Ini. Kemudian ketika bangun pagi, ketika besok kita masih Allah hidupkan kembali, jangan lupa doa syukur di dalamnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tidak adakah Ustaz umur mereka yang umurnya lama dalam kehidupan ini? Ada. Nabi Adam alaihissalam memiliki umur 930 tahun. Nabi Adam. Nabi Nuh diabadikan dalam Al-Quran. Berapa lagi umurnya? Lebih lama lagi. 950 tahun. Nabi Nuh, Nabi Isa 33 tahun. Rasulullah Muhammad 63 tahun. Pak Ustadz, tiadakah mereka yang tertidur lama kemudian Allah bangunkan sekalian? Ada. Ashabul Kahfi tertidur selama 309 tahun lamanya. Allah abadikan di dalam Al-Quran kisahnya. Ketika dia bangun, dia merasa hanya tertidur 1 malam. Padahal orang sekelilingnya telah berganti generasi ke generasi. Dan mereka mengatakan bahwa pemuda ini telah tertidur selama 309 tahun lamanya. Nah, ketika Allah menghendaki, adakah tidak bisa terjadi? Ingat, diulangi berapa kali yang kita bacakan di dalam surah, di dalam Al-Quran, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka jadilah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah almarhum ini ketika dia meninggal, apakah dia mati? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian menganggap bahwa mereka yang mati itu mati. Tidak mati, hanya masuk ke alam barzah itu mereka hidup sesungguhnya. Hanya kita yang hidup yang tidak menyadarinya. Yang masuk ke alam barzah tidak boleh dengan badan kita, karena yang terpisah ruh dengan jasad. Apa katanya itu alam barzah? Barzah adalah bahasa Arab, adalah pemisah antara kehidupan yang nyata dan alam kubur. Mengapa ada kematian? Bayangkan kalau tidak ada kematian. Tadi saya mendengarkan betapa lama rasa sakit yang luar biasa. Dia masuk keluar rumah sakit, anak istrinya telah berikhtiar mengobatinya. Sampai tiba di masanya ketika anak istrinya sudah berdoa, ya Allah sembuhkan suaminya, sehatkan ayahnya. Nah coba kalau saya saja mengeluh kepada bapak ibu,
Di sini ada senior saya juga, Bapak Patrisno, ini ada juga beliau. Di sini ada Ustadz Onal. Coba-coba kalau saya mengeluh, Ustadz, saya mau pulang sebentar, tidak ada kendaraan. Apakah Ustadz bisa mengantar saya? Maka semua ayah ibu mengatakan, saya akan antar Ustadz kemanapun pergi. Nah, begitulah ketika almarhum ini, ketika tiba di puncak rasa sakit yang luar biasa, dia tidak sanggup lagi dengan rasa sakit yang dia miliki. Dia angkat tangannya dalam kesendiriannya. Dia berdoa, ya Allah, aku tidak sanggup dengan rasa sakit yang aku derita, ya Allah. Kasihan istri dan anak-anakku, ya Allah. Berikan aku jalan terbaik yang Engkau berikan, ya Allah. Allah ambil jalan terbaik. Tidak ada rasa sakit saat ini. Almarhum tidak sakit lagi. Almarhum tidak menderita lagi. Almarhum tidak berpikir tentang kehidupan dunia yang ribet dan lain-lain sebagainya. Almarhum di akhir masa hidupnya pada hari Kamis. Ingat, Rasulullah berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa kau berpuasa pada hari Senin dan Kamis? Rasulullah menjawab, wa zaka yauma wulidtu fihi, bahwa hari Senin hari aku dilahirkan dan hari Kamis pahala mingguan manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Almarhum meninggal pada hari Kamis yang saya dengar tadi. Pada saat berakhirnya begitu cepat, bahkan begitu tenang. Itulah tanda kematian secara husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan bawalah semua amal ibadahmu dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah, almarhum ini berada di mana saja? Kita semua ini berada di mana? Maka mari saya akan kupas sedikit demi sedikit. Kita pernah ada di antara alam yang tidak ada jasad dan tidak ada ruh. Belum ada jasad ini, belum ada ruh ini. Ketika belum ada kedua-duanya, terjadi dialog tanya jawab antara Allah dengan malaikat-malaikatnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah ingin menciptakan manusia di bumi sebagai penguasa. Bagaimana menurut kalian? Malaikat kemudian menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kalau engkau mau menciptakan manusia di bumi, tidak perlu manusia akan lalai, manusia akan mengabaikanmu Rabbi Jalla Jalalu. Tidak usah manusia, cukup kami malaikat saja yang senantiasa bertasbih mengagungkan namamu. Ini jawaban malaikat. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Persiapan almarhum ini masuk dalam daftar alam-trian Allah di alam yang pertama adalah alam rohiyah. Semuanya kita masuk di alam rohiyah. Sekarang saya tanya, adakah yang tahu berapa lama kita lakukan di alam roh? Apa yang kita lakukan? Berapa lama kita antri dari zamannya Nabi Adam, Nabi Rasulullah kita, kakak kita, orang tua? Berapa lama kita antri di alam roh? Tidak ada yang tahu. Tapi satu jawaban yang pasti Bapak Ibu, almarhum lulus dan kita semuanya lulus di alam roh ini tanpa kita tahu apa yang kita lakukan. Bukankah kita tidak ada? Lalu Allah adakan. Kemudian Allah tidak adakan. Kemudian Allah adakan lagi. Bukankah kita merasakan itu? Kita di alam roh, kita lulus. Persiapan kita masuk ke alam yang kedua adalah alam rahim ibu kita. Berapa lama di alam rahim ibu? 40 hari kita berada di dalam darah. 40 hari kita berada di dalam air. 40 hari kita berada di dalam daging. 120 hari Allah tiupkan kembali roh almarhum ini. Masuklah kau kembali ke alam rahim ibumu. Masuk. 120 hari berpindahnya ruh ke alam rahim ibunya. Pertanyaannya, adakah almarhum boleh memilih? Saya boleh memilih. Ustadz Onal boleh memilih. Kita semua boleh memilih. Tidak boleh Bapak Ibu. Allah atur. Wahai Ustadz, kalian lahir dari rahim ibu orang yang biasa saja. Lahir dari Gorontalo.
sungguh mudah bagi Allah melahirkan kita di Palestina, melahirkan kita di negara-negara yang sekarang negara besar. Ataukah kita boleh meminta? Kalau hanya boleh, saya akan meminta kepada Allah, ya Allah, lahirkan saya dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya tidak boleh memilih, almarhum tidak boleh memilih. Allah atur semuanya. Masuklah dia ke alam rahim ibunya. Ketika di alam rahim ibu, berapa lama kita transit? Di sini kita boleh bertanya kepada orang tua kita. Saya penasaran dengan kelahiran saya. Saya pergi ke rumah ibu saya di Biau. Kebetulan ibu saya masih ada, masih sehat selalu. Ketika saya penasaran, saya tanya, Ma, di alam roh ini saya tidak tahu saya berapa lama. Tapi ketika saya di alam rahimmu, engkau masih ada, maka boleh saya tanya, berapa lama saya transit di alam rahim ini? Akhirnya ibu saya menjawab, engkau Akmal hanya berumur 6 bulan 3 hari. Saya dilahirkan dengan usia prematur, dengan usia 6 bulan 3 hari. Saya dilahirkan di Pabean, Kelurahan Tenda pada waktu subuh. Dan kakek saya almarhum Haji Isom Salilama bersama keluarga saya, termasuk Ustadz Saifuddin Mateka, itu adalah paman saya juga. Sehingga orang tua saya sendiri mengatakan bahwa Ustadz Akmal ini tidak akan berumur lama, bahwa dia tidak akan lama umurnya, kata orang tua saya. Kenapa? Karena saya lahir dengan pembungkus badan saya. Ketika dibelah, keluar kulit saya, jantung kelihatan. Karena saya lahir dengan usia 6 bulan 3 hari. Sehingga nama kecil saya Gorontalo sekarang, saya disebutkan oleh ibu saya, T. Akmal Boti Turangga. Jadi saya punya nama ini T. Turangga. Tadi saya singgah rumah ibu saya. Ini sebentar pulang, saya ke rumah ibu saya lagi di Biau. Jadi setiap saya ke ibu saya salaman. Setiap saya datang, dia sebutkan saya. Dia main T. Akmal Boti Turangga. Kenapa Turangga? Karena saya lahir rangka kecil, yang akhirnya Turangga itu sehat sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Adakah kita bisa meminta? Minta, tapi Allah yang mengaturnya. Sehingga itulah almarhum kita lihat dalam perjalanannya, almarhum tentu adalah orang-orang yang ikhlas. Ketika persiapan dia mau keluar ke alam dunia, siapa yang pertama kali mendoakan almarhum ini? Siapa yang pertama kali mendoakan kita? Ibunya yang mendoakan dia pertama kali. Di sini ibu-ibu banyak. Tanyakan pada mereka, ketika kalian hamil anak-anakmu, bukankah kalian telah mengusap perut kalian? Sehat kau nak, umur panjang kau nak, berkah kau nak, sehat kau nak. Almarhum sehat dan selamat karena doa ibunya ketika dia di dalam kantong rahim. Ketika dia keluar, persiapan Allah bertanya, Alastu bi rabbikum? Apakah aku adalah Tuhan kalian, wahai janin? Kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pecah pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Pecah ketuban ibunya, dia keluar dalam keadaan selamat. Terus apa yang mengantarkan dia lagi bisa selamat? Ada namanya, nama yang disandang almarhum, diberikan nama oleh kedua orang tuanya sampai dia terlepas dengan nama itu. Kita semua pun memiliki nama. Tidak ada kita di sini yang memiliki nama kosong. Apakah ada nama di sini kita kosong? Siapa namamu? T kosong. Siapa namamu? T anu. Tidak ada. Semua kita mempunyai nama, dan nama ini adalah nama yang diberikan oleh orang tua kita. Sehingga itu saya mau ulangi pertanyaan yang disampaikan tadi Ustaz Onal, sahabat saya. Kita pernah bertemu dengan almarhum. Kita pernah bercerita dengan almarhum. Mungkin ada sedikit pernyataan, kalimat yang kurang berkenan atau yang sedikit mengorek perasaan kita. Apakah kita semua saat ini ikhlas dengan kepergiannya? Istrinya, anak-anaknya, apakah semuanya ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Allah mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Sehingga ketika dia masuk ke alam barzah, berakhir semua penderitaannya. Bayangkan ketika tidak ada kematian. Kasihan kita lihat orang-orang pengemis-pengemis di jalanan, yang mereka tertidur, makan pun tidak. Bahkan makan pun dari hasil kotoran orang-orang yang sisa makanan. Dari mana hidupnya susah, menderita. Tapi karena Allah sayang, Allah jaga, Allah tidak mau almarhum berlarut-larut dalam kesedihan dan rasa sakitnya. Karena jalan almarhum ini adalah jalan kita semuanya. Ketika ada yang meninggal dunia, ada kalimat yang kita sebutkan, semoga husnul khatimah. Kalimat husnul khatimah ini untuk orang yang masih hidup atau yang mati? Hidup.
Jangan ragu-ragu, yang mati hidup. Nah sekarang saya mau tanya ini, karena masih ragu-ragu bagi dua. Yang sebelah kanan dulu sampai ke sana. Ibu, Oma, kalimat husnul khatimah ini untuk orang yang masih hidup atau yang mati? Hidup. Hidup. Yang di dalam hidup. Yang di dalam semuanya hidup. Yang di luar hidup. Yang di kiri hidup ya. Meskipun saya lihat ada juga yang karena cari aman, dia bilang dua. Yang hidup, Pak Ustaz. Yang mati. Yang hidup, mati. Lama-lama yang mati hidup. Mana yang betul ini? Maka mari saya sampaikan. Kalimat semoga husnul, jangan pakai K. Saya lihat biasa menulis di WA itu semoga ke husnul khatimah. Jangan pakai K, Hasanah. Semoga husnul khatimah. Nah, itu baru ejaannya ke husnul. Kalimat ini untuk orang yang hidup atau yang mati? Untuk yang hidup, Pak Ustaz. Terima kasih. Untuk yang mati, Pak Ustaz. Terima kasih. Untuk yang mati hidup, Pak Ustaz. Terima kasih. Karena dia mau cari aman, dia bilang yang untuk yang hidup mati jo. Atau yang pura-pura mati jo. Mana yang betul? Mari saya sampaikan. Kita maknai dulu. Semoga husnul khatimah. Semoga berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. Semoga berakhir berarti belum mati, masih dalam keadaan hidup. Luar biasa. Oh, Pak Ustaz, berarti kalimat husnul khatimah ini untuk orang yang hidup. Jo, kalau begitu besok pagi semua yang berjalan di jalan ini, semua di CB, saya semua panggil dia CB, dia main. Kenapa? Semoga di CB husnul. Kalau itu CB mengerti, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mengerti, apa dia malas? Dia main, kita mau tahu. Ada baik-baik kita nggak bilang semua mati, nganas saja. Seolah-olah kita mendoakan dia cepat mati. Padahal bukan itu ranahnya. Kita mendoakan semoga ia berakhir dengan dalam keadaan kebaikan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ sama-sama qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'an. Sungguh benar kata Allah, aku akan menguji hambaku dengan sesuatu. Yang pertama minal khawfi wal ju'i, ketakutan dan kelaparan. Rasa takut dulu. Bapak Ibu kalau lewat di kubur takut? Takut. Jangan pura-pura. Di oma di dalam tidak takut, di oma di dalam tidak takut Pak Ustadz lewat kuburan. Tapi saya tambahkan kalau pagi oma. Kalau tengah malam kalau galap tuh mete. Pagi berani, siang berani, malam tuh mete. Lewat di kubur, jangan lupa. Tadi saya lewat, kita lewat ke sini ada makam kan? Jangan asal lewat. Jangan asal lewat. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ketika kami melewati kuburan, apa yang harus kami ucapkan? Rasulullah SAW menjawab, ucapkanlah salam kepada mereka. Apakah mereka menjawab dan mendengarnya? Rasulullah menjawab, ya, mereka mendengar dan membalasnya, sebagaimana malaikat menjawab salam kalian yang kalian tidak dengarkan. Jawab salam wajib? Wajib. Kalau kita salam di kubur mau tunggu Allah dia balas kok? Jawab salam wajib. Tapi saya tambahkan ada dua salam. Salam yang pertama kalau kita salam kepadanya tidak usah mapo jago-jago mau tunggu poli dia balas. Yang kedua ketika dia salam pakai mic atau toa biarkan saja tidak usah dibalas. Salam di mana yang tidak usah dibalas Ustaz? Salam ketika orang sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Perlu mau balas ini? Tidak usah. Kalau mau balas mau kaca Pak Ustaz onal. Apalagi kalau salah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam bro. Tidak usah dibalas, biarkan saja. Kemudian kalau kita lewat di kubur, tadi saya jalan di kubur, saya pelan-pelan. Pertama, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian wahai mayit penduduk kubur. Satu kali. Yang kedua maju lagi. Wa antum sabiqur.
Bukan hanya satu, tapi semua penduduk kubur. Tadi kita lewat di sebelah kiri itu banyak. Bukan hanya satu, banyak. Kemudian yang ketiga maju lagi. Wa inna insya'allahu bikum lahiqur. Insya Allah kami yang hidup ini, insya Allah besok atau lusa, tahun depan, berikutnya, pasti akan menyusul kalian di alam barzakh. Setelah 3 kali salam, tidak usah lagi Kapolsek apa. Dia balas kamar, tunggu madu. Tidak usah lagi. Setelah 3 kali salam, langsung persiapan balik kanan. Tumeteo. Mari saja. Tidak usah lagi. Nah, kira-kira bayangkan kalau dia balas. Tengah malam, gelap gulita, di tengah hutan, hujan turun. Dia balas salam di Oma yang berani di dalam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira masih ada kamu? Tidak ada. Jadi dia pakai Solo. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah, ketika meninggalnya seseorang pergi, cukup ya? Masih ada waktu? Ada lagi. Masih ada? Gaspol. Ketika kita dalam berkehidupan ini, persiapan kita dalam kehidupan ini, apa yang kita lakukan? Adalah persiapan menunggu antrian kematian itu datang. Setelah kita Allah uji rasa takut, kemudian Allah uji yang kedua, wal ju'i, rasa lapar. Bapak Ibu sudah lapar? Belum lapar? Ya, dimakan dulu cookies dos itu. Makan dos. Kita uji rasa lapar yang Allah datangkan keistimewaan pada bulan Ramadan. Habis tarawih, kita mau niat makan sahur. Saya yakin semua kita pernah tidak makan sahur. Kesiangan. Apakah pagi tidak puasa? Puasa. Siang tidak puasa. Puasa, sanggup ya Allah. Sore menjelang berbuka, buktikan kebesaran Allah. Penuh meja. Disiapkan istri suami. Ketika kita berbuka, ada langsung makan 2 piring? Tidak ada. Tidak ada. Cukup 1 gelas saja dengan 1 biji kurma popolulu ilabulu. Kita makan, Masya Allah, kenyangnya luar biasa. Tapi kalau ada dia berbuka, langsung dia gas olo langsung 3 piring. Berarti memang di Bogolojo Allah. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal, kehilangan harta benda, wal anfus, kehilangan jiwa, wa samarat, kehilangan buah-buahan, wa basiri sabirin. Hendaknya kita datang menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Hari ini adalah istri tercinta dan anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Saya berpesan kepada anak-anak yang ditinggalkan, doakan ayah Muna, Rabbi gufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa anak tidak akan ada pembatas, dan doa itu akan sampai kepadanya. Almarhum saya dengar tadi banyak bergelut di dalam kegiatan-kegiatan, dan tentu dia banyak berjumpa dengan orang-orang banyak. Betapa banyak keringat yang meringankan beban orang lain. Betapa banyak pesan-pesan yang dia sampaikan menyelamatkan orang lain dari kesusahan. Betapa banyak rezeki yang dia berikan. Bahkan almarhum dan istrinya pernah memberikan data nama untuk memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka puasa. Tentu puasa kemarin dia mendapatkannya, dan tentu dia memberikan rezekinya berbagi kepada orang yang berbuka. Bahkan ada yang tidak diketahui oleh istrinya. Bahkan suaminya memberikan sedekah dengan tangan kanannya. Bahkan tangan kiri tidak pernah diketahuinya. Dari mana dia juga pernah berasal? Almarhum bukan juga hanya menjadi seorang suami yang soleh, tapi dia pernah menyandang status sebagai seorang anak yang soleh. Almarhum pernah menyuapi tangan ke mulut orang tuanya. Almarhum pernah mengusap keringat kedua orang tuanya. Almarhum pernah memberikan nafkah terbaik kepada kedua orang tuanya. Ayah, ibunya mendoakan dia menjadi orang yang tumbuh dewasa, menjadi orang yang bermanfaat. Dan kemudian dia dikawinkan dengan istrinya. Dia mengabdikan terbaik kepada istrinya. Dia pernah memberikan doa terbaik kepada istrinya. Dan dia pernah menjaga anak-anak tercintanya. Dia menyandang 3 status sekaligus. Sebagai seorang anak yang soleh, sebagai seorang suami yang soleh, sebagai seorang ayah yang soleh. Doakanlah wahai anak-anak yang ditinggalkan, dan kita semuanya tentu dengan makna takziah. Makna takziah ini apa sebenarnya Bapak Ibu? Makna takziah ini ada 3 makna di dalamnya. Yang pertama, makna takziah adalah kita datang untuk mendoakan teman kita yang sudah mendahului kita. Mengapa kita doakan? Rasulullah sendiri di dalam salat terus kita doakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. 2 nama Nabi terus kita doakan. Nabi kita doakan.
Nah, bagaimana kita juga butuh untuk didoakan. Kemudian mana takziah yang kedua? Adalah kita datang untuk menghibur, mengobati rasa kesedihan orang yang berduka. Karena kita semua mengerti bahwa bisa jadi besok kitalah yang dimandikan, besok kitalah yang dikafani, besok kitalah yang akan diantarkan ke liang kubur kita, dan akan berganti peristiwa ini. Kemudian makna takziah yang ketiga adalah kita datang berbagi kesedihan, dan kita datang menghibur, dan bahkan kita datang meringankan beban keluarga yang berduka. Inilah makna takziah. Dan bahkan ketika kita doakan di malam yang pertama, malam kedua, di dalamnya ada kalimat-kalimat tazkir. Di dalam tahlil kita bacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah perintah Allah. Wazkurullaha katsira. Berzikirlah kau sebanyak-banyaknya untuk mengingat aku. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah, ketika ada yang meninggal dunia, ada tugas kita, ada 4 perkara. Yang pertama, memandikan jenazah. 1. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Yang keempat, mengantarkan jenazah ke liang kubur. Baru-baru ini ada video yang sempat tersebar. Sholat jenazahnya mereka menggunakan ruku. Ada yang nonton? Ya. Ada ya? Udah ya? Sholat jenazah pakai ruku. Saya lihat di video itu ada 5 menit. Untung petinya itu di bawah. Kalau petinya di atas mungkin sobendol itu imam di kepala. Betul sholat jenazah ini ada rukunya? Salah. Betul? Salah. Yakin? Yakin. Yakin tidak ada? Yakin. Ya. Kita semua mengatakan yakin tidak ada rukunya sholat jenazah. Berarti kita semua ini sering mensolatkan jenazah. Berarti kita semua ini sering mendatangi teman yang meninggal dunia. Inilah yang dianjurkan. Ketika ada yang meninggal, datangi. Ketika ada yang wafat, sholati. Agar kalian tahu bagaimana sholat jenazah. Mungkin yang pakai ruku itu bisa jadi mereka tidak pernah sholat jenazah. Sholat jenazah bagaimana Pak Ustaz? Sedikit saya mengulang kembali. Sholat jenazah hanya menggunakan 2 gerakan saja. Gerakan yang pertama, takbir secara berdiri sebanyak 4 kali. Tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud. Gerakan yang kedua, salam secara berdiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat jenazah. Pak Ustadz, rumah saya jauh di kabupaten. Saya lewat di kota, banyak orang sholat jenazah. Terpanggil saya mau menyolatkan jenazahnya. Tapi saya pendatang, Pak Ustadz, tidak tahu jenazah ini laki-laki atau perempuan. Karena jenazahnya sudah terbungkus, Pak Ustadz. Tidak bisa dibuka lagi. Dan saya hanya datang mau menyolatkan jenazahnya. Bagaimana cara membedakan bahwa jenazah ini laki-laki atau perempuan? Bagaimana? Cukup kita melihat bagaimana posisi imam berdiri. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW sholat jenazah. Ketika jenazahnya laki-laki, maka imam akan sorong sedikit ke kanan. Imam akan berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki. Oh itu Pak Ustaz. Ya, kalau imam sejajar kepala, berarti yang terbungkus kain kafan itu adalah jenazah seorang laki-laki. Maka kita doakan, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya wanita Pak Ustaz, maka imam akan sorong lagi sedikit ke tengah. Imam akan berdiri di tengah sejajar dengan perutnya wanita. Imam berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita. Oh, imam di tengah, berarti yang terbungkus kain kafan adalah seorang wanita. Maka kita doakan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau laki-laki Pak Ustaz, imam di kepala, ya. Kalau perempuan di tengah, ya. Kalau banci Pak Ustaz. Yang dia operasi kelaminnya, imam berdiri di mana? Ada yang bilang sama saya, Pak Ustaz, kalau dia laki-laki hu, kalau dia perempuan ha. Ya kan tidak mungkin huha. Tidak mungkin. Ya kalau dia sudah operasi kelaminnya, kita sholatkan di mana? Maka imam akan mensolatkan jenazahnya sesuai dengan pertama kali Allah lahirkan dari rahim ibunya sebagai apa? Ketika Allah lahirkan sebagai laki-laki, di dunia dia operasi sendiri menjadi wanita. Yang merubah adalah dia, bukan Allah. Maka kita sholatkan dia sebagai seorang laki-laki. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Di sini saya melihat ibu-ibu banyak di sebelah kanan dan di depan saya. Menjelang ini akhir-akhir ceramah,
Di depan ini ibu-ibu banyak, bapak-bapak banyak. Pesan saya kepada ibu-ibu, sebelum Allah memisahkan suami kita dan kita sendiri, jaga keharmonisan rumah tangga. Ketika suamimu datang dari luar, biasakan istri sambut dengan kalimat yang baik. Puji suaminya, assalamualaikum Pak, apakah Papa sehat? Mari duduk Pak, mau kopi, mau makan, silakan Pak. Tapi kadang-kadang ibu-ibu bukan menyambut begitu. Ketika suaminya datang pakai helmnya miring, jatuh di tanah, helmnya ditiup angin, istrinya sambut di muka pintu. Kasihan suamimu, kasihan kalau dia datang hanya tinggal namanya saja. Jaga keharmonisan itu sebelum Allah yang mengangkat terpisahnya kalian. Kemudian yang kedua, ketika suami kalian pulang, biasakan pakailah pakaian yang bagus. Banyak ibu-ibu di luar sana kalau menyambut suami pakai daster, madero, bahkan salvo. Lubang di sini, bocor, semua bocor itu daster. Ini ibu-ibu yang ketahui di pengalaman pribadi. Jangan ada dusta di antara kita. Bukan cuma lubang itu daster, mau bau apa? Ibu di sebelah bilang apa di Ustaz? Memang jaga itu semua. Kalau boleh kita seperti Siti Khadijah. Rasulullah ketika datang disambut assalamualaikum ya Rasulullah. Istrinya memakai pakaiannya bagus, harum lagi. Dan kita setidaknya minimal bisa mengikuti. Ketika suami pulang, sodorkan dia, Pak, Bapak mau kopi? Tidak mau kopi. Mau teh? Tidak mau teh. Mau makan? Tidak mau makan. Kalau kopi tidak mau, teh tidak mau, makan tidak mau, terpaksa makan mama dulu. Berikan itu yang terbaik. Insya Allah Bapak Ibu semua akan dirindukan oleh suaminya. Amin. Amin. Jangan ketika suami baru keluar dari rumah sudah ditelepon. Halo Pak, di mana? Masih di rumah Utri. Baru keluar di lampu merah, sudah di kantor, belum masih lampu merah. Kalau sudah di kantor, jangan lupa video call dulu kan. Allah, model tahanan kota apa itu? Kasihan suamimu, jaga mereka. Ya, meskipun saya tahu ibu-ibu di sini sudah merasa, saya Allah begitu. Insyaallah Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah, jaga makna ini semuanya dan insyaallah keharmonisan kita yang masih tersisa ini, yang masih ada istri suami kita jaga sebelum Allah yang memisahkan kita. Bahkan ketika suami mengatakan kepada istrinya, Ma, dimanapun Mama berada, Papa akan berani menemani Mama. Begitupun istri mengatakan, Pak, dimanapun Papa berada, sampai kapanpun Papa, Mama akan berani menemani Papa. Buktikan, ketika suaminya meninggal dunia, mereka berada dalam satu kamar. Tiba-tiba suaminya sudah menjadi jenazah dan lampu itu mati. Dan tiba-tiba mata suaminya terbuka. Apakah itu masih ada? Jangan lari. Mana jadi gombalmu yang dulu yang kau katakan kau sayang kepada suamimu. Begitupun istri, ketika istrinya mengatakan di mana Papa, di mana suami pun mengatakan Ma, dimanapun Mama Papa berani. Tapi buktikan ketika istrinya meninggal lebih dulu, mereka berada dalam satu kamar dan tiba-tiba lampu kamar pun mati. Dan tiba-tiba mata istrinya terbuka. Suaminya masih ada? Ini tidak ada. Tidak ada lagi suami-suami ini akan lari terbirit-birit. Itu maknanya apa? Kita ini adalah bersifat sementara. Apa yang harus kita bawa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah tahu manusia suka hiburan. Allah kasih istri, anak. Tapi ingat, hiburan itu adalah cara Allah. Bagaimana kita menunggu antrian kematian tidak terasa. Kita bercerita dengan teman sendiri, kita bercerita enak, 2 jam tidak terasa. Tibalah saatnya engkau dipanggil namamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.